membahas Fathul Bari pada bab man ahabba antakota fi kusufi syams. Orang yang disukai jika melakukan pemerdekaan pada saat terjadinya gerhana matahari. Hadis nomor 1045. Hadasana Rabi bin Yahya qala hadasana Zaidah an Syam an Fatimah Asma qala berkata Asma laqad amara sungguh telah memerintahkan an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ataqati dengan pemerdekaan hamba sahaya bi kusufi syamsi pada saat terjadinya gerhana matahari. Ini hadis terkait dengan salah satu kebaikan yang bisa dikerjakan pada saat terjadinya gerhana matahari, yaitu memerdekakan hamba sahaya. Tentu saat ini sudah tidak ada hamba sahaya, tapi perbuatan baik yang lain yang bisa dilakukan saat terjadi gerhana matahari yang bisa kita lakukan. Ya, seperti yang sudah diketahui ada sodako, ada takbir, dan tentu saja sholat. Walaupun barangkali belum terbiasa di antara kita melakukan sedekah pada saat terjadi gerhana matahari. Anjuran dari Nabi itu adalah sangat dianjurkan. Babu sholatul kusuf fil masjid. Yang berikutnya adalah bab mengenai sholat kusuf itu sebaiknya dilakukan di masjid. Haddasana Ismail, qala haddasani Malik an Yahya bin Sa'id an Amroh binti Abdurrahman an Aisyah. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Yahudiyatan sesungguhnya perempuan Yahudi, jaat datang itu perempuan Yahudi, tas aluha bertanya si perempuan Yahudi kepada Siti Aisyah. Faqalat maka berkata itu si perempuan Yahudi, a'adzakillah, hendaknya engkau memohon pertolongan atau perlindungan kepada Allah bin adzabil qabri dari siksa kubur. Pasalat maka bertanyalah Aisyah Aisyah Rasulullah kepada Rasulullah SAW. Ayu adzabun nasu bi kuburihim, apakah manusia itu akan disiksa di kubur-kubur mereka? Faqala maka menjawab Rasulullah SAW, aidzan memohon pertolong atau perlindunganlah billahi kepada Allah min dzalika dari itu siksa kubur. Artinya Nabi membenarkan apa yang diketahui oleh si perempuan Yahudi tadi. Ada siksa kubur. Saya kira ini sudah pengulangan bahwa sekali lagi siksa kubur itu ada. Demikian juga nikmat kubur juga ada. Tapi yang ditekankan di sini memohon pertolonganlah, perlindunganlah kepada Allah dari siksa kubur. Karena sumber-sumber siksa kubur itu sepele yang biasa kita ya anggap kecil gitu, tetapi itu bisa menjadi penyebab terjadinya siksa kubur. Seperti kalau kita buang air kecil tanpa dicuci itu kemaluan kita itu juga bisa menjadi penyebab terjadinya siksa kubur. Kemudian kalau kita wudhu kadang-kadang terburu-buru, tidak rata semua kaki itu, terutama itu keneng, keneng itu tidak tercuci. Nah, hati itu juga bisa menjadi penyebab siksa kubur. Demikian juga kalau kita melakukan adu domba di antara sesama kita, namimah dalam bahasa hadisnya, maka itu juga bisa menjadi penyebab siksa kubur. Jadi yang seperti yang kita anggap sederhana dan kadang-kadang diabaikan, itu penyebab siksa kubur. Karena itu di sini Nabi SAW juga membenarkan kepada Siti Aisyah terhadap pertanyaan perempuan Yahudi tadi. Meminta perlindunganlah engkau kepada Allah dari hal tersebut, siksa. Kemungkinan itu bisa terjadi. Kemarukiba di hadis berikutnya, kemudian menunggang, menaiki onta. Siapa Rasulullah SAW zata godatin di satu pagi,
kamal morokaban sambil menunggang onta, maka sapat maka terjadilah gerhana matahari. Faroja'a maka kembali duha waktu duha Rasulullah. Pamarro maka lewat siapa Rasulullah SAW baina dhuhrail hujari di antara dua batu itu. Summa koma kemudian beliau berdiri pasallah maka melakukan sholat. Wa koma dan berdiri juga siapa anas manusia warau di belakang Nabi SAW. Akoma maka berdiri Nabi kiaman tawilan dengan berdiri yang cukup lama. Summa roka'a kemudian Nabi ruku, rukuan tawilan dengan ruku yang cukup lama juga. Summa roka'a kemudian Nabi tidak akoma maka berdiri Nabi kiaman dengan berdiri tawilan yang cukup lama. Bahwa duna qiyamil awwali tapi lebih sebentar dibanding dengan berdiri pertama. Summa roka'a kemudian ruku kembali Nabi rukuan tawilan dengan ruku yang cukup panjang. Bahwa pada ruku itu duna ruku yang awali lebih pendek dibanding ruku yang pertama. Semarfa'a kemudian Nabi tidak pasajada maka kemudian Nabi sujud sujudan tawilan dengan sujud yang cukup lama. Semakoma kemudian berdiri Nabi makoma maka berdiri Nabi kiaman tawilan dengan berdiri yang cukup lama. Wahwa duna qiyamil awali tapi berdirinya lebih sebentar dibanding dengan berdiri yang pertama. Maroka kemudian ruku Nabi ruku antuwilan dengan ruku yang lama wahwa duna ruku awali tetapi rukunya lebih pendek dibanding dengan ruku yang pertama. Semakoma kemudian berdiri lagi Nabi kiaman tawilan dengan berdiri yang cukup lama wahwa duna kiamin awali tetapi berdirinya lebih pendek dibanding berdiri yang pertama. Maroka ruku antuwilan kemudian Nabi ruku dengan ruku yang cukup lama wahwa duna ruku awali tetapi rukunya lebih pendek dibanding ruku pertama. Tsumma sajada, kemudian sujud Nabi bahwa sujud awali tetapi lebih pendek dibanding sujud pertama. Summan soroba, kemudian Nabi berpaling, pakola kemudian bersabda Rasulullah SAW, Masya Allah, sekehendak Allah, ayakula berkata beliau, Summa amarahum kemudian memerintahkan Nabi SAW kepada para sahabat, ayat awalu supaya meminta perlindungan itu para sahabat, min azabil qabri dari siksa kubur. Jadi pesan utama di sini ada cara untuk melakukan sholat gerhana, dua kali ruku dalam satu rakaat, dua kali sujud dengan berdirinya cukup lama. Kemudian salah satu isi khutbahnya Nabi mengingatkan kepada para sahabat untuk meminta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Siksa kubur itulah yang menjadi perhatian di sini. Wasoha anna sunnata dan sah sesungguhnya sunnah fi sholatul kusufi pada saat melakukan sholat kusuf itu antu sholla untuk disolati untuk melakukan sholat itu sholat kusuf fil masjid di masjid. Walau dalikalakan sholat fil sohro. Tapi kalau pas sedang tidak di masjid, sedang di perjalanan, tidak apa-apa juga sholat di lapangan terbuka. Jadi yang pertama dipilih itu adalah lakukanlah sholat kusuf itu di dalam masjid. Walaupun kalau sedang melakukan perjalanan sebagaimana tadi Nabi, beliau pun melakukan sholatnya di tempat terbuka. Boleh, boleh saja. Kemudian di hadis berikutnya, ini babulatan kasih syamsi di mauti ahdin melalui hayati. Tidaklah, bab mengenai tidaklah terjadi gerhana karena kematian seseorang atau hidupnya seseorang. Ini juga pengulangan berulang-ulang di hadis. Haddasan Musaddad, haddasan Yahya an Ismail, qala haddasani Qais an Abi Mas'ud, qala berkata Abi Mas'ud qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyamsu matahari itu wal qamaru dan juga bulan layan kasifani tidaklah keduanya itu akan mengalami gerhana. Apakah gerhana matahari atau gerhana bulan? Limauti ahdin karena kematian seseorang melalui hayati dan juga tidak karena kehidupan seseorang. Kelahiran. Walakin dahuma tetapi keduanya itu matahari dan bulan ayatani dua tanda-tanda keagungan min ayatillahi dari sejumlah tanda-tanda keagungan Allah.
Aidza ra'aytumuhuma, maka apabila kalian semua melihat matahari dan bulan dalam keadaan gerhana, fasollu, maka sholatlah kalian semua. Jadi ini fenomena alam biasa, bagian dari tanda-tanda keagungan. Artinya tidak mungkin terjadi dalam satu garis kalau tidak digerakkan oleh yang menggerakkannya, yaitu Allah. Itulah tanda-tanda keagungan. Di samping tanda-tanda keagungan Allah yang lain sangat banyak sebetulnya. Yang menjadi hal biasa tradisi itu adalah matahari, bulan, bumi dalam satu garis terjadilah gerhana. Terus hadis berikutnya. Haddatsana Abdullah bin Muhammad, haddatsana Hisham, akhbarana Ma'mar an Zuhri wa Hisham bin Urwah an Urwah an Aisyah, ada Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Siti Aisyah, kasafati syamsu, telah terjadi gerhana matahari ala ahdi Rasulullah pada zaman Rasulullah SAW. Faqoma, maka berdiri siapa Nabi SAW. Fasolah, maka sholat Nabi bin Nasir dengan orang-orang. Fa'atola, maka memanjangkan Nabi al-kiro'ata terhadap bacaannya. Sumaroka'a, kemudian Nabi ruku. Fa'atola, maka memanjangkan Nabi ar-ruku terhadap rukunya. Sumaroka'a, kemudian Nabi tidak roksahu, mengangkat kepala beliau. Fa'atola, maka membaca al-kiro'ata terhadap bacaannya. Wahia duna kiro'atihi, tetapi bacaannya lebih pendek dibanding bacaan pertama. Maroka, kemudian Nabi ruku lagi, Fa'atala, maka memanjangkan Nabi ar-ruku terhadap rukunya, dunar ruku ihil awali, tetapi lebih pendek dibanding ruku pertama. Sumaroka, kemudian Nabi mengangkat kepala beliau, sajadah tadi, kemudian sujud dua kali sujudan. Makoma, kemudian berdiri lagi Nabi Fasona'a, maka mengerjakan Nabi perokat saniyati, pada rokat kedua itu misal dari umpama yang tadi pernah dikerjakan. Makoma, kemudian berdiri Nabi Pakola, maka bersabda Nabi, Inna syamsa, sungguhnya matahari, wal qamaru, dan bulan, la yakhsifani, tidaklah keduanya mengalami gerhana, limauti ahdin, karena kematian seseorang, wala lihayati, dan juga tidak dikaitkan dengan kehidupan seseorang. Walakin nahumma, tetapi sesungguhnya itu terjadi gerhana matahari dan bulan, ayatani, adalah dua tanda-tanda keagungan, min ayatillahi, dari tanda-tanda keagungan Allah, yurihima, memperlihatkan Allah terhadap gerhana matahari dan bulan, ibadah kepada hamba-hamba Allah. Faidara itu, maka apabila kalian melihat dalika terjadi gerhana matahari dan bulan, abza'u, maka bersegeralah kalian semua ila sulati, melaksanakan sholat. Alhamdulillah di kita biasa lakukan sholat berjamaah. Walaupun pukul 3 tengah malam juga kita tetap melakukan sholat. Mudah-mudahan itu menjadi kebaikan, amal soleh saat melakukan sholat. Karena itulah perintah dari Nabi, lakukanlah sholat. Dan tidak perlu kelisung, kalau zaman di kampung masuk kelisung. Kemudian di hadis berikutnya, bab zikri bil kusuf, bab zikir pada saat terjadi gerhana. Haddatsana Muhammad bin Ala qala haddatsana Abu Usama an Buraid an Abdullah an Abi Burdah an Abi Musa qala, berkata Abu Musa, khosapat, telah terjadi gerhana asyams, matahari. Faqoma, maka berdiri siapa Nabi SAW. Faza'a, maka juga dalam rasa khawatir, itu yahsya, khawatir Nabi, antakuna, ada as-sa'atu, terjadi kiamat. Fa'ata, maka datang Nabi al-masjid, ke masjid. Fasolah, maka kemudian beliau sholat. Bi'utuli kiamin warkuin, dengan memanjangkan berdiri maupun ruku, wasujudin, dan sujudnya. Roa itu, saya melihat Nabi kot sama sekali ya lalu mengerjakan tersebut. Pokola, dan bersabda beliau, hadhihi, itu gerhana matahari dan bulan itu, al ayat adalah tanda-tanda keagungan Allah, Allah yursilu, yang telah mengutus, mengeluarkan siapa Allah, la takunu, tidaklah terjadi gerhana matahari atau bulan, limau adin, karena kematian seseorang, wala lihayatihi, dan tidak disebabkan oleh kehidupan seseorang. Walakin yukhawifu, tetapi Allah mengingatkan, membuat takut,
siapa Allah Allah biha dengan terjadi gerhana matahari atau bulan ibadah kepada hamba-hamba Allah. Idza itu maka apabila kalian melihat syai'an terjadi sesuatu min dari gerhana matahari atau bulan, fafza'u maka segeralah ila dzikri untuk berzikir kepada Allah wa du'aihi dan berdoa memohon kepada Allah, wastighfarihi dan memohon ampun kepada Allah. Jadi itu yang harus dilakukan. Nah, ini hadis ini banyak yang mengingatkan kepada kita kalau terjadi gerhana matahari dan bulan itu tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di muka bumi ini. Tetapi walaupun sudah 14 abad, perilaku klinik itu masih terjadi juga saat ini. Maka wajar Nabi mengingatkan berulang-ulang. Tidak ada hubungannya dengan kematian seseorang atau kehidupan seseorang. Tetapi sampai abad 14 juga klinik itu masih juga ada di lingkungan kita. Di masyarakat-masyarakat kita. Sehingga wajar berulang-ulanglah Nabi mengingatkan untuk menetralisir kepercayaan yang turun-temurun. Mengapa kepercayaan yang diajarkan oleh Nabi kok susah turun-temurunnya? Padahal di sini Nabi menekankan itu hanyalah tanda-tanda alam, bagian dari keagungan Allah. Kemudian di hadis berikutnya, haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Zaidah an qala berkata Zaidah haddatsana Ziyad bin Ilaqah qala sami'tu lil Mughirah bin Syu'bah yaqulu berkata Mughirah bin Syu'bah in kasafat telah terjadi gerhana asyamsi matahari yang mata pada saat mati atau terjadi kematian Ibrahimu kepada Sayyid Ibrahim putra Nabi. Faqala maka berkata siapa nasi manusia in kasafat telah terjadi gerhana matahari itu di maut Ibrahim karena kematian Ibrahim. Faqala maka bersabda Rasulullah SAW, Inna syamsa wal qamaru ayatan min ayatillah. Sungguhnya matahari dan bulan itu dua tanda-tanda keagungan Allah dari sejumlah tanda-tanda keagungan Allah yang lain. Layan kasifani di mauti adin melalui hati. Tidaklah keduanya mengalami gerhana karena kematian seseorang atau hidupnya seseorang. Maka apabila kalian melihat keduanya, padulloha berdoalah kepada Allah, wasollu hatayan jalia dan sholatlah sampai selesai itu gerhana. Sekali lagi bagi kita sekira sudah alhamdulillah sudah biasa. Dan itu menganggap fenomena keagungan Allah yang kita tidak mampu menandinginya di luar kemampuan manusia. Babu qalil imami khutbatul kusub. Bab ucapan imam pada khutbah gerhana. Wala Abu Usama hadatsana Hisham qala abaroi Fatimah bin Al-Mundir an Asma. Qala berkata Asma, "Fansorofa maka berpaling Rasulullah SAW waqad tajallat dan sudah selesai asyam gerhana tadi. Khotbah maka khutbah Nabi Fahamidah maka memuji Nabi Allah kepada Allah bima huwa dengan apa yang selayaknya Allah ahlu sebagai ahli yang dipuji. Maqala kemudian bersabda Nabi amma ba'd. Adapun setelah ini menjadi salah satu hal biasa khutbah Nabi itu diawali dengan ucapan alhamdulillah. Sehingga nanti para ulama menentukan syarat atau rukun khutbah itu adalah membaca hamdalah. Jadi mengucapkan hamdalah itu rukun pada saat memulai khutbah. Jadi, kalau ada khotib yang tidak membaca hamdalah itu tidak sah khutbah. Khutbah Jumat ataupun khutbah yang lainnya. Ucapkanlah alhamdulillah atau nahmanuhu atau berupa kata-kata lain yang menyatakan segala puji milik Allah. Membaca hamdalah yang pertama, yang keduanya membaca syahadat. Jadi syahadat pada saat khutbah itu rukun, harus dibaca. Ya perlu kita ketahui bersama. Kalau ada yang khutbah tanpa membaca itu, tidak sah khutbahnya. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi, itu juga rukun. Membaca Al-Quran, ayat Al-Quran, itu juga rukun khutbah, harus dibaca. Kemudian wasiat dengan takwa.
itu pun rukun. Jadi kalau ada khotib yang melakukan khutbah tanpa membaca itu harus diingatkan. Kemudian babus sholati fi kusufil qamar. Bab terkait dengan gerhana bulan. Haddatsana Mahmud qala haddatsana Sa'id bin Amir an Syubah an Yunus an Hasan an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala berkata Abu Bakrah in ka safati syamsu ala ahdi Rasulullah, telah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah. Shalla rakaataini, maka beliau salat dua rakaat berulang-ulang. Haddatsana Abu Bakar qala haddatsana Abdul Waris qala haddatsana Yunus an Hasan an Abi Bakrah qala hasafati syamsu, telah terjadi gerhana matahari ala ahdi Rasulullah pada zaman Rasulullah SAW. Akhraja, maka keluar Rasulullah ya jurru ridahu, membawa selendangnya hatan tahasam, sehingga sampai Nabi ila masjid, masuk ke masjid. Wasaban nasu ilahi, dan berkumpul juga manusia beserta Nabi. Fasolla, maka sholat Nabi bihim dengan orang-orang rakaat ini dua rakaat. Panjalat, maka selesai asyamsu itu gerhana matahari. Pakola, maka kemudian Nabi bersabda, inna syamsa, sungguhnya matahari, wal kamaru, dan bulan, ayatani, dua tanda-tanda keagungan Allah, min ayatillahi, dari tanda-tanda keagungan Allah. Innahuma, dan sungguhnya matahari dan bulan, layah sifadi, tidaklah gerhana keduanya itu limauti ahdin, karena kematian seseorang. Wa idza kana, dan apabila ada zaka itu terjadi gerhana, fasallu, maka salatlah kalian, wad'u, dan berdoalah kalian, hatta yuksyafa ma bikum, sehingga terbuka selesai itu gerhana. Wa dzaka annabnan, dan pada saat terjadi gerhana itu sesungguhnya seorang anak laki-laki lin nabiyyi, yaitu anak laki-laki Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata, meninggal, yuqallahu Ibrahim, yang namanya waktu itu adalah Ibrahim. Ibrahim ini ibunya itu Siti Maria. Siti Maria ini adalah orang Kipti, orang Mesir. Orang Mesir, Nabi itu memiliki putra itu dari Siti Khadijah. Ada berapa? 5 atau 6. Kemudian punya putra lagi itu adalah dari Siti Maria. Siti Maria ini bukan Arab, bukan orang Madinah, tetapi dari Kipti, Mesir. Sehingga itu juga contoh bahwa Nabi itu memiliki istri itu tidak semuanya satu suku bangsa. Bahkan beliau juga beristrikan seorang Yahudi juga. Kemudian di hadis berikutnya, babur qatil ula bil kusbi atulu, atwalu, lebih panjang. Saat pertama pada saat sholat kusuf itu harus lebih panjang. Ada sana Mahmud, kalau ada sana Abu Ahmad, kalau ada sana Sufyan, an Yahya, an Amro, an Aisyah, dari Siti Aisyah, radhiyallahu anha, anan Nabi, sesungguhnya Nabi SAW, telah sholat Nabi, bihim, dengan para sahabat, bi kusufi syamsi, saat terjadi gerhana matahari, arba'a rokaatin, 4 kali ruku, bisa jadata ini dengan 2 kali sujud. Al awalu yang pertama, atwalu, lebih panjang. Itu sunnahnya ya. Tapi kalau kita ya disesuaikan dengan apa yang kita tahu, hafal saja. Kemudian 2 hadis terakhir. Haddatsana Muhammad bin Mihran qala haddatsana Al-Walid qala akhbarana Ibnu Namir sami'a Ibnu Syihab an Urwah an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, Jaharo, telah menjaharkan, di, dijaharkan siapa, Nabi SAW di suatu kusufi, pada saat sholat kusuf di kiratihi, dengan bacaan beliau. Aidha paroku, maka apabila selesai minikirati, dari bacaan beliau itu, kabbaro, Nabi takbir, paroka'a, kemudian ruku, wa idha roka'a, dan apabila mengangkat kepala minar rokaati, dari rokaat pertama, qala, berkata Nabi, sami Allah liman hamidah, Rabbana wa kalham. Semua yu'awidu, kemudian Nabi mengulang kata terhadap bacaan bi salatul kusufi, pada saat salat kusuf, arba rokaatin, 4 ruku, bi rokaata ini dengan 2 kali ruku atau 2 rokaat,
warba'a sajadatin dengan 4 kali sujud. Itu saya kira bacaan atau biasa. Tapi berita yang ingin disampaikan di sini, bacaan Nabi saat sholat kusuf itu dikeraskan. Nah, ini juga kita sudah mencontoh beliau dikeraskan. Nah, yang belum mencontoh beliau itu bacaannya yang panjang-panjang. Imron, aduh panjangan. Kita tidak akan sabar kelihatannya kalau terlalu lama bacaannya. Ya, bacaan kita surat-surat pendek saja, tapi dikeraskan. Kemudian hadis terakhir. Oh, Allah Zainat Mughirah sampai itu Zuhri an Urwa an Aisyah tadi Aisyah radhiallahu anha. Inna syamsa sesungguhnya matahari wasapat telah gerhana ala anda Rasulullah pada zaman Rasulullah SAW. Asa maka menyuruh siapa Nabi munadian kepada penyeru bisolat untuk melakukan as-salat jami'ah. Marilah kita melakukan salat secara berjamaah. Qaddama maka masuk Nabi pas sholat, kemudian beliau sholat arba rakaatin 4 kali 4 ruku. Di rakaat ini dengan 2 rakaat. Arba sajadatin dan 4 kali sujud. Baron Abdurrahman bin Namir Sami ibnu Syihab mislahu qala Az-Zuhri qultu masona aku kadalik. Apakah yang dikerjakan oleh saudaramu Abdullah bin Jubair masalah ila rakaat ini tidaklah sholat kecuali 2 rakaat mislah subuh seumpama sholat subuh. Sholat bil Madinah pada saat itu sholat di Madinah. Ola menjawab ajal betul. Innahu akhta sunnah. Dia telah menyalahi sunnah. Ba'ahu Sufyan bin Husain wa Sulaiman ibnu Kasir an Zuhri bil Jahri. Dia telah mengikuti Sufyan bin Husain dan Sulaiman bin Kasir dengan bacaannya dijaharkan. Karena ini juga dicontohkan dari Nabi SAW, mesti dibaca secara jahar. Membaca pada saat sholat kusuf ataupun sholat kusuf gerhana matahari